صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله على سيد المرسلين حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه رسولillah ajma'in. Rabbi shrah li sadri ya Allah wa yassir li amri ya Rahman wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya dzal jalali wal ikram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai saat ini Allah masih memberikan kita umur yang panjang, memberikan kita kesehatan, kekuatan iman dan Islam, sehingga kita dapat berkumpul kembali bersama-sama. Selawat berangkaikan salam semoga disampaikan sehadiran junjungan kita Nabi yang agung, Rasul pilihan Allah, Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita selalu berselawat kepada beliau, syafaat yang kita harapkan di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Malam ini kita membuka kitab Syirar Asrar karangan Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirrahu. Barang siapa belum mencapai hakikat, maka ia belum menjadi orang yang mukhlis. Barang siapa belum mencapai hakikat, maka ia belum menjadi orang yang mukhlis. Karena sifat-sifat kemanusiaan tidak dapat hilang. Kemana kita membuang sifat kemanusiaan kita di dalam beramal? Berat. Tak sungguh-sungguh menjalani ilmu hakikat ini, dia tak bisa sebentar. Dia tak bisa sebentar. Dia terus sampai mana? Sampai alam kubur. Sampai alam kubur. Nanti dia diajarkan nanti. Ajarkan nanti. Mengajar dia bukan yang lain. Barang siapa belum mencapai hakikat. Hakikat. Arti hakikat itu apa? Yang sebenarnya. Siapa yang sebenarnya? Ayah bilang. Nah, gini caranya. Kita kan zikir dulu. Zikir dulu, baru sembahyang. Arti zikir itu kan ingat. Kalau sudah ingat baru sembahyang. Tapi mantap kan dulu. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. La ilaha, tak ada yang lain. Yang ada Allah. Tiadalah daging, tiadalah urat, tiadalah bulu, tiadalah roma, bulu roma, tak ada tulang, tak ada semuanya. Tak ada kulit, tak ada ini, tak ada sisa, tak ada jalur, tak ada siang, tak ada susu, tak ada, habis semua, tak ada. Baru illallah. Tak ada sholat, tak ada kita, tak ada ini, tak ada ini, tak ada ini, tak ada ini. Yang ada hakikatnya, siapa yang ikhlas? Ayah itu. Ayah kan mencari ilmu. Tapi kalau rutin, sikit-sikit terpandang kalimat la ilaha illallah. Ada mulai. Sikit-sikit terasa dia. Ingatannya awak dalam keadaan hidup. Ingatkan ya. La ilaha
ada kulit, tak ada daging, tak ada darah, tak ada utak, tak ada sendi, tak ada. Yang 4 anasir, yang 4 darah, yang 4 dari makhluk, tak ada, buang-buang semua. Maka masuklah kau dalam ilmu hakikat di situ. Illallah, mukhlislah kau di situ, ikhlaslah kau di situ. Karena yang ibadah yang sampai ke hadirat Allah itu adalah ikhlas. Barang siapa belum mencapai hakikat, maka ia belum menjadi orang yang mukhlis. Karena sifat-sifat kemanusiaan tidak dapat hilang. Buangkan sifat kemanusiaan, timbulkan sifat dia, sifat hakikat, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Kalau sudah terbuang semuanya, tak ada keakuan manusia itu yang berlaku sifat kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Baru angkatannya apa? Apa sebutannya? Yang ada itu lagi. Yang ada kudrat Allah, iradat Allah, sama Allah, hayat Allah, ilmu Allah, basar Allah, kalam Allah. Tak ada lagi. Yang ada itu barulah takbiratul ihram, barulah Allah. Barulah masuk Allah. Cobalah rasakan langkah takbiratul ihram. Kalaulah kita cernakan, malu kita dengan diri kita. Malu kita. Waktu kita membaca ayat surat Al-Fatihah pun kita malu di hadapan Allah. Karena tak sesuai dengan perkataan kita, dengan perbuatan kita. Malu kita. Tapi kalau sudah memasuki ilmu ini, Allah masuk dari situ. Dialoglah dia dari situ. Karena sholat itu kata Imam Ghazali adalah zikir, dialog, munajat, menghadap. Kecuali hanya dengan tajalli zat. Barang siapa belum mencapai hakikat, maka ia belum menjadi orang yang mukhlis. Karena sifat-sifat kemanusiaan tidak dapat hilang kecuali hanya dengan tajalli zat. Bunga paku di dalam paku, paku datang dari seberang. Kalau mau mencari aku berada di tempat yang terang. Maka dia tak air, tiada yang nyata. Ada yang nyata, bukan yang nyata kita. Baru waktu mengangkat takbiratul ihram itu Allah Akbar, fasad, ta'arif, ta'ayid. Maka kata Imam Syafi'i, wajib memperanah niat waktu mengangkat takbiratul ihram. Apabila takbiratul ihram dia tak jatuh, niatnya batal salatnya. Walaupun takbiratul ihram yang 5 rukun qaul ini yang membenarkan wajib dan sembahyang itu, tapi apabila takbiratul ihramnya tidak diiringi dengan jatuh niat, batal. Walaupun rukun qaul ini 5, apa rukun qaul ini? Yang 5. Takbiratul ihram, Fatihah, tahiyat akhir, selawat, salam. Mana ada niat itu? Mana ada situ kan? Tapi waktu kita mengangkat takbiratul ihram, Allahu Akbar. Terhimpun tidak rukun yang 13? Terhimpun tidak di situ. Karena ke-13 itu dibagi menjadi 3 bagian. Qalbi, qauli, fi'li. Qalbi, niat dan tertib. Qasad, ta'rif, ta'ayid. Qauli, takbiratul ihram, Fatihah, tahiyat akhir, selawat, salam. Terbit dari mana? Lisan. Rukun qaul ini takluk kepada lisan, perkataan. Fi'li, waktu kita berdiri betul. Berarti terhimpun tidak waktu kita mengangkat takbiratul ihram yang 3 rukun. Qalbi, qauli, fi'li. Waktu mengangkatnya Allahu Akbar. Qasad, ta'rif, ta'ayid. Qasad, suci berbuat sembahyang. Ini dia. Qasad, suci berbuat sembahyang. Pada hakikatnya yang suci berbuat sembahyang itu siapa? Ta'rif, menentukan fardunya. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Siapa yang menentukan fardu itu?
ta'yin, menentukan waktunya. Zuhur setengah 1, asar setengah 4, maghrib setengah 7, isya jam 8, subuh jam 5. Siapa yang menentukannya? Pada akhirnya wujud insan, wujud manusia, tapi hakikatnya tidak. Bukan kita. Jadi jangan salah pemahaman kita yang mengatur waktu itu bukan kita. Asal ta'arif ta'in. Coba dibuat dalam sembahyang. Allah. Asal ta'arif ta'in. Apabila takbiratul ihramnya tak jatuh niat situ, tak ada niat di situ, batal. Allah. Makanya orang yang masbuk pun walaupun dia hanya takbiratul ihramnya saja yang ada, tapi tidak jatuh niatnya tak jadi. Karena dia sholat apa sekarang dan ikut dia dengan perasaan hati bahwasanya dia ikut imam. Makanya kata Imam Syafi'i, sunnah melakukan ucapan usolli supaya jangan ada keraguan. Seandainya niat kita melaksanakan sholat isya, awas ya, niat kita melaksanakan sholat isya, tapi secara zahir tersebut usolli fardhu maghribi salasa raka'atin, tersebut dia, tapi namanya itu sholat isya, Allahu Akbar, sah tidak? Usolli kita sholat isya, sementara usolli kita usolli maghrib. Yang menentukan niat apa usolli? Berarti sah itu sah. Cuma makmum yang di belakang yang khawatir. Tapi pada hakikatnya tidak, namanya kuliah. Namanya kuliah apa? Makanya sebaik-baiknya digabungkan antara usolli dengan niat muqaranah di situ. Karena wajib muqaranah niat dalam mengangkat takbiratul ihram. Usolli fardhu isya'i arba'a raka'atin adaan, supaya jangan was-was. Di arba'a itu kan 4 rakaat, di arba'a raka'atin adaan imaman lillahi ta'ala. Allah. Angkat dari kalbu. Allah. Afdalnya telapak tangannya mengarah ke kiblat. Afdal Allah. Diangkat dari kalbu. Allah. Telapak tangan arah ke kiblat. Ingat ya, telapak tangan ini bukan mewajibkan, tidak, tapi kemuliaan arah kiblat. Allah. Kata Imam Syafi'i, berdiri laki-laki itu jarak kakinya dalam ilmu fikih 1 jengkal. Kata Imam Syafi'i. Kata Imam Hanafi, cukup 8 jari tanganmu, 4 jari kanan, 4 jari kiri, sebelah kiri. Inilah jarak renggang kaki kalau laki-laki sholat. Kata Imam Syafi'i sejengkal. Cuma sejengkal kita sejengkal kecil, agak-agak lah. Berarti sejengkal orang Arab lah, dengan orang Arab. Menurut mazhab Imam Maliki dan Imam Hambali, yang sedang-sedang saja, bukan ngangkang, yang sedang-sedang saja. Buka kitab Al-Fiqhul Islami Rilatu, karena masih wabah itu di depan bab sholat, berdiri sholat. Maka kata Imam Syafi'i, waktu mengangkat takbiratul ihram wajib muqaranah niat di situ. Waktu dikata usolli fardhu isya'i arba'a raka'atin, kita siap nih. Sebelum kita mengangkat usolli, menyebut usolli, pulangkan dulu. Awas ya, dalam ilmu tasawuf pulangkan dulu. Jadatku, iradatku, semua pulangkan. Yang tulis sifatnya pulangkan. Yang ada kehendak Allah, kuasa Allah berlaku pada diri ini. Iradat Allah, kehendak Allah, berarti kita dikehendaki oleh Allah. Ilmu Allah, karena ilmu dia yang bisa sampai kepada dia. Angkat takbirnya. Allah. Waktu mengangkat takbiratul ihram, usahakan jangan apapun yang terbesit, jangan apapun yang diingat, jangan apapun yang dipandang, jangan. Allah. Usahakan nih, walaupun dalam bacaan Fatihah datang pikiran salam kemari, tak apa-apa, lawan. Tapi waktu mengangkat takbiratul ihram ini usahakan, karena di sini mi'raj. Makanya apabila imam bertakbir, maka makmum pun bertakbir. Makmum tak boleh lama-lama kalau imam sudah takbir. Ingat ya. Apabila imam bertakbir, maka makmum bertakbir. Allah.
Allahu Akbar. Datang makmum, Allahu Akbar. Karena dia mi'raj mengangkat takbiratul ihram itu Allahu Akbar. Kenapa dia jangan harus sama? Nanti bertentangan. Kasrah fil wahdah, wahdah fil kasrah. Pandang yang satu pada yang banyak, pada yang banyak, pada yang satu. Maka nanti payah. Makanya cepatkan takbiratul ihram bukan mendahului imam. Apabila imam bertakbir, maka bertakbirlah engkau. Allahu Akbar. Begitu Allahu Akbar. Qasad ta'arif ta'ayir. Maka kalau mau menjadi imam, pelajari ilmu 4 dulu. Pertama ilmu jasmani, yang kedua ilmu rohani, yang ketiga ilmu nurani, yang keempat ilmu rabbani. Bersatu dia, barulah bisa mempersembahkan kehadiran Allah. Salat yang dibawa imam tadi dipersembahkan kehadiran Allah. Nanti kalau tak mempelajari ilmu ini, dia makmum. Sementara makmum adalah ikut imam. Makmum itu ikut imam dia, terkecuali ada sifat kecualinya. Pandangan si makmum terhadap imam itu pula kasar, ternyata hebat pula murid itu ketimbang guru, maka bisa saja si makmum tadi itu merakah. Bisa. Kalau nampak tembus pandangan dia, nampak batin dia, berdarah imam itu, nampaknya najis di situ. Maka kejadian Imam Ghazali sama Abdul Nasir Ahmad, itu bisa. Kalau pandangan kita yang dapat seperti itu, tapi kok tidak jangan. Dan kita memisahkan putus saf. Allahu Akbar. Makanya Imam Syafi'i itu panjang mengangkat takbiratul ihram. Karena niatnya berbarengan dengan takbiratul ihram. Sedangkan mazhab Imam Hambali tidak. Niat duluan baru disusul dengan takbiratul ihram. Makanya di Saudi Arabia, Mekah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah, takbiratul ihramnya pendek. Tak macam kita Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berayun dia. Allah panjang. Kalau Imam Hambali tidak, Allahu Akbar pendek saja. Karena dia sudah di awal. Imam Syafi'i tidak. Makanya Imam Syafi'i berhati-hatinya tinggi. Allahu Akbar. Begitu angkat takbiratul ihram, Allahu Akbar. Jatuh qasad ta'ayir. Nah, jelasnya ini cerita masalah hakikat, bukan masalah syariat. Kalau masalah syariat, adalah yang sembahyang. Ingat ya. Tapi kalau masalah hakikat, gitu lagi namanya. Allahu Akbar. Maksud daripada Allahu Akbar itu dalam hati ini ada nyambung. Aku sembahyang. Aku siapa? Aku yang mempunyai sembahyang. Kalau dalam ilmu fikih Allahu Akbar, akulah yang sembahyang. Tapi pada ilmu hakikat Allahu Akbar, aku sembahyang. Aku siapa? Aku yang mempunyai sembahyang. Paham? Aku yang mempunyai sembahyang. Aku yang mempunyai sembahyang itu Allah. Dia itu. Dalam ilmu hakikat pada ilmu syariat kita lah Allahu Akbar. Kita lah alhamdulillahi rabbil alamin. Kita lah yang berbicara. Tapi masuk kepada ilmu hakikat tidak. Begitu juga dengan tahiyat. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi. Yang bersaksi itu dialah yang zahir. Yang zahir tadi itu asyhadu an la ilaha. Makanya kita dalam mengangkat syahadat tetap jalan la ilaha illallah itu diikuti. Asyhadu an la mata tertuju kepada telunjuk, sedangkan mata batin terpandang ke dalam diri. Asyhadu an la. Ingat, asyhadu an la. Ini naik. Jari naik, tarikan lafaz itu naik. Asyhadu an la ilaha illallah. Ini sunnah muakkad tak wajib. Makanya tarikat kita yang sudah mengambil zikir ketika mengangkat tahiyat syahadat asyhadu an la di dalamnya asyhadu an la, maka zahir memandang
menunjuk, mata batin memandang di bawah pusat, menembus ke tengah-tengah dada, menembus ke makam nafsi, menembus ke dalam otak, masuk ke makam kopi, masuk ke makam ruh, masuk ke makam sel, masuk ke wilayah Adam. Illallah. Baru mantap sembahyang. Asyhadu an la ilaha, asyhadu an la ilaha illallah. Baru wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi. Yang bersaksi itu dialah yang menyaksikan. Gitu kajinya. Jadi supaya sembahyang kita itu biarlah mi'raj. Kita bukan bisa mi'raj macam Nabi Muhammad, tidak. Umat Nabi Muhammad di mana mi'raj? Salat. Karena di situ bukan tanggung ujian kita. Makanya usahakan waktu mengantar takbiratul ihram, jangan terpikir-pikir yang lain. Kalaupun ada yang datang, enggak. Makanya kalau orang-orang tua dulu, orang-orang thariqah dulu, dia menyebut la hayyalla mujibullah sami'ullah basirullah mutakallimun illallah usalli. Ada yang pakai nama itu usalli, bagus. Ada yang pakai usalli, bagus. Ada yang pakai nama itu usalli, bagus. Kalau itu usalli fardu maghrib salah rakaatin, kalau itu usalli fardu isya di arba'a rakaatin adaan. Kalau dia bermakmum berimam, maka pakailah imaman atau makmuman. Tapi kalau dia sendiri, ada lillahi ta'ala, sendiri. Ada lillahi ta'ala. Kalau sendiri misalnya, usalli fardu isya arba'a rakaatin, ada lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Sembahyang sendiri tidak ada. Saya sendiri tidak. Usalli fardu maghrib salah rakaatin, ada lillahi ta'ala, Allah. Sembahyang sendiri tidak ada. Kalau pada jahilnya sembahyang sendiri, tapi pada hakikatnya sembahyang berjemaah atau sendiri. Beda lagi. Kalau pada hukum syariat sholat sendiri, tapi pada hakikat tidak. Kita berimam juga. Siapa yang memimpin imam itu? Ruh. Siapa yang jadi para tentaranya? Tubuh jasad. Berarti siapa yang jadi imam? Ruh. Kalau yang sampai kedudukan ini, tapi kalau tak sampai tak usah. Maka kita tetap ke masjid. Makanya Imam Syafi'i membuat suatu hukum bahwa salat berjamaah di masjid fardu kifayah. Sedangkan Imam Hambali fardu ain, wajib. Kalau kita bermadzhab Muhammad, kalau kita bermadzhab Imam Hambali, batal salat kita dalam rumah. Kalau kita berpegang kepada Imam Hambali, batal salat kita. Nah, makanya juga di dalam madzhab Imam Hambali, kalau dia merujuk istrinya, kalau ditalaknya istrinya itu tak perlu dia panggil saksi lagi. Begitu ditalaknya istrinya sore itu, malam jam 10 jam 11 cukup dia gedor pintunya. Pintu si istri itu gedor. Dek kau merujuk. Menurut madzhab Imam Hambali sah. Tapi menurut Imam Syafi'i tidak. Mesti dia mengadakan dua orang saksi. Buka Quran surah At-Talaq ayat 1 sampai dengan 2. Maka kita berdagang kepada madzhab Muhammad Idris Asy-Syafi'i. Maka peganglah baik-baik. Maka kata Imam Syafi'i wajib memperoleh niat waktu takbiratul ihram. Salat apa saja. Karena apabila tidak jatuh niat di situ, maka salat batal. Karena tak ada niat di situ. Mana rukun qalbinya mana? Niat dan tertib. Mana rukun qalbinya? Begitu dia angkat Allahu Akbar. Qasad ta'rif ta'in. Kenapa dikatakan dalam rukun qalbi itu qasad ta'rif ta'in? Karena waktu mengatakan takbiratul ihram itu nama siapa disebut? Allah. Allah. Berapa huruf dia? Empat. Alif, lam, ha. Alif sifat Allah. Lam awal sifat Allah. Berarti sifat dia yang berlaku di situ. Lam akhir asma Allah. Berarti nama dia sebut. Ha, asal Allah. Berdiri itu asal Allah tidak di situ. Berbuat itu sembahyang maka masuk dalam ilmu kita. Tapi kalau belum masuk, ilmunya beginilah. Tapi pelan-pelan lah. Apa pembukanya supaya kita masuk dalam ilmu hakikat ini? Tidak lain, zikir. Makanya udah kita uraikan yang pertama. La ilaha illallah. Tak adalah kulit, tak
urat, tak adalah tulang, tak adalah sendi, tak adalah bulu, melainkan illallah. Maka dialah yang ada dalam itu, asma'nya di situ Tuhan. Kita kan semua ini kan sudah diberikan stempel kan. Dah laku dah kita di bawah. Stempel kita ini bukan main-main. Sampai alam kubur besok ada cap dia dah. Nabi Muhammad waktu Isra dan Mi'raj, Buraq itu minta cap dari Nabi Muhammad supaya dipegang oleh Nabi Muhammad SAW Buraq itu. Supaya apa? Supaya nanti waktu di dalam surga Buraq itu hadirlah yang menunggang Nabi Muhammad. Tak mau yang lain. Maka bagaimana? Tolong kau pegang badanku. Tolong kau pegangkan badanku, kata Buraq ini. Maka dipegang Nabi Muhammad lah Buraq sebagai cap. Kita sudah dikasih cap oleh para guru-guru yang memberi kami target zikir. La, resapi kalimah la, dipandang lama itu. Jangan tak dipandang, saat kita belajar pandang. La, biarkan kita dalam lautan kalimah la ilaha. Kalau tak dipandang nanti dia hampa, tak terpuji dia. La ilaha, la illallah, pukul illallah. Ladan itu membuang, menutup, ditutupnya dia. Karena ini terbuka nih sebelum ditarik la ilaha illallah, ini terbuka nih. Dari bawah pusat tengah dada sampai sini terbuka nih. Maka ditutupilah dengan kalimah la ilaha illallah. Kenapa ditutupi kalimah la ilaha illallah? Karena kita sudah mati. Maksudnya mati itu bukan mati jasad. Mautu qabla anta mautu. Matikan diri kamu sebelum mati. Yang ada yang hidup itu siapa itu? Hakikat daripada la ilaha. Siapa hakikat daripada la ilaha illallah tadi? Baru dia Allah. Nah, jadi itulah ya cara mengatakan takbir ihram. Tapi payah ya. Kita juga yang langkah. Itu boleh dipandang. Usolli fadlan di salat. Maka dilatih. Imam Ahmad Hanbal itu sholat malamnya berapa? 300 rakaat. Tak ada pernah diajarkan Nabi. Berarti Imam Hanbal juga bid'ah. Kalau semua nak ikut Nabi. Itu orang-orang yang begitu tuh tak usah kita openi langkah sih. Walana amaluna walakum amalukum wallahu muslimun. Dia tak sampai pada ilmu hakikat, dia juga jangan salahkan kita. Dia juga di dalam ilmu syariat, jangan juga kita salahkan dia. Begitulah tidak mainan Allah itu. Yang jelas kita sama umat Islam takut. Dia pahamnya dalam ilmu fikih, ya silakan. Kita pula paham di dalam ilmu yang ini, dia juga jangan juga salahkan. Kita juga jangan salahkan kita. Maka kata Abah Hanam dalam tadi, jangan memeriksa murid orang lain. Jam 10 pulang. Ya, ingat oleh bawa pulang. Tiadalah daging, tiadalah urat, tiadalah otak, tiadalah sendi. Dah habis semua. Ada kulit kau, ada diri kau. Ada. Yang ada illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pukullah illallah. Walaupun dalam berpikir itu belum kusuk, tapi usahakan kusuk. Kalau sampai kita berhenti kan. Kalau sudah berhenti, kita tutup. Walaupun di dalam keadaan kacau terus saja. Mana tahu terbuang di dalam berzikir itu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.